Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Devi Reno Putri, NPM 228, jurusan Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Analisis Risiko dan Ketidakpastian. Baik, yang pertama yaitu kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuatan keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakan di masa datang. Ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna maupun perubahan selera. Dan di sini ada metode analisis risiko. Yang pertama, analisis risiko dengan distribusi probabilitas. Yang kedua, analisis risiko dengan deviasi standar, ukuran absolut risiko. Yang ketiga, analisis risiko dengan koefisien variasi, ukuran relatif risiko. Dan selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang pertama, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Yang kedua, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang atau probabilitas berbagai kondisi yang akan terjadi. Dan selanjutnya yaitu ada 5 analisis keputusan dalam ketidakpastian. Yang pertama, Maximax, yang kedua, Maximin, yang ketiga, kriteria Laplace, yang keempat, kriteria Realsim, yang kelima, kriteria Regrat. Kriteria maksim yaitu pengambilan keputusan yang dianggap sangat optimis, yaitu dipilihnya hasil-hasil terbesar maksimum dari alternatif-alternatif yang memberikan hasil maksimum dalam berbagai keadaan yang mungkin. Dan di sini ada contoh tabel alternatif investasi. Di bagian obligasi, prospek pasar secaranya 200, prospek pasar sedangnya 65, prospek pasar lesunya 15. Dan di bagian deposito, prospek pasar secaranya 175, prospek pasar sedangnya 100, prospek pasar lesunya 40. Dan di bagian properti, prospek pasar secaranya 250, prospek pasar sedangnya 150, dan prospek pasar lesunya min 100. Dan selanjutnya penyelesaian Maximax, alternatif investasi. Di bagian obligasi, buy off maksimumnya 200, deposito 175, dan properti 250. Selanjutnya yaitu kriteria maksimin. Pada kriteria maksimin, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Dan ini contoh penyelesaian maksimin. Alternatif investasi. Di bagian obligasi, playoff minimumnya 15, di bagian deposito 40, di bagian properti min 100. Dan di sini ada kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan mengasumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Pada kriteria ini, pengambilan keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Selanjutnya yaitu kriteria Regrat. Kriteria Regrat merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan lainnya. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari playoff maksimum. Untuk penyelesaian kasus dengan menggunakan kriteria ini dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai Regrat dengan jalannya mengurangi nilai playoff maksimal, kolomnya dengan playoff lainnya. Selanjutnya, menentukan nilai Regrat maksimal baris, dan yang ketiga, menentukan nilai minimal sebagai alternatif pengambilan keputusan. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.